Tampil prima bersama AC Milan, Zlatan Ibrahimovic sekali lagi buktikan bahwa usia hanya angka. Saya tidak tua. Saya seperti Benjamin Button, saya mengawali karir di usia tua dan mati muda, ucap Zlatan Ibrahimovic sambil tertawa saat wawancara bersama Milan TV. Begitulah seluruh Ibra yang kian hari ternyata mulai menjadi kenyataan. 40 tahun, itulah usia Zlatan Ibrahimovic sekarang. Namun di usianya yang menginjak kepala 4, ia tetap berada di level tertinggi meskipun sudah tak lagi muda. Ibra juga menjadi pemain tertua ketika Liga Italia 2021-2022. Zlatan yang bermain sebagai seorang goal getter berhasil membuktikan bahwa pertambahan usia gak terlalu pengaruh dalam karirnya. Apa yang Zlatan tunjukkan di lapangan bersama Milan adalah sebagai bukti bahwa dirinya belum habis. Sementara kembali bermain untuk Rossoneri pada Januari 2020, Ibrahimovic seperti menjadi juru selamat. Milan yang sebelum kedatangan masih terseok-seok, di bawahnya menjadi tim yang berada di level mereka. Saya datang ke sini untuk membawa Milan kembali ke level mereka, di mana mereka sepantasnya berada. Di kepala saya, tujuan kami adalah selalu untuk menang, ucap Zlatan Ibrahimovic di awal kedatangannya bersama Milan. Ketika usia 38 tahun, Zlatan memutuskan untuk kembali bermain bersama Milan pada musim 2019-2020. Saat itu, ia didatangkan Milan dari La Galaxy secara gratis. Pria dengan tinggi 195 cm itu mendatangani kontrak berdurasi 6 bulan dengan opsi perpanjangan 1 musim bersama Rossoneri. Sebelum Zlatan datang, Milan adalah tim yang tercecer di peringkat ke-11 Liga Italia musim 2019-2020. Hadirnya juru gedor asal Swedia tersebut lantas diharapkan dapat mendongkrak posisi Milan agar naik dan bersaing di papan atas. Dan benar saja, sejak kedatangan Zlatan Ibrahimovic, Milan berhasil tampil membaik hingga finish di urutan ke-6 klasemen akhir Liga Italia. Dengan sumbangan 10 gol dan 5 assist dari 18 laga untuk Milan di Liga Italia, Zlatan mampu membawa Rossoneri kembali berkompetisi di Liga Euro. Lalu, di musim selanjutnya, prestasi lebih mentereng pun diukir. AC Milan membawanya kembali berkompetisi di Liga Champions setelah 7 tahun lamanya. Rossoneri mampu tampil bertaji dengan finish di peringkat kedua di bawah Inter Milan yang meraih Scudetto. Zlatan yang saat itu berusia 39 tahun memberi kontribusi 15 gol dan 2 assist dari 19 pertandingan bersama tim yang bermarkas di San Siro tersebut. Usia Zlatan sekarang memang tidak lagi muda, tapi dengan rekam jejaknya sebagai boomer veteran yang tajam, tak berlebihan jika menaruh harapan kepada striker bernomor punggung 11 tersebut. Gol-gol Zlatan terbanyak hadir jika melawan tim-tim papan bawah, lalu jika melawan tim papan atas, keberadaan Zlatan terbukti bisa mendongkrak moral tim. Zlatan bisa menjadi teladan bagaimana mengatasi tekanan dan bangkit dari keterpurukan, seperti yang Zlatan lakukan di musim 2019-2020 saat ia berhasil membawa Milan comeback melawan Juventus saat bertandang di Allianz Stadium. Zlatan adalah boomer tersubur terakhir yang dimiliki Milan. Penyerang lain silih berganti didatangkan Rossoneri, namun tak ada satupun yang berhasil setajam dirinya. Bahkan, sebelum Zlatan kembali bermain untuk Milan, dirinya masih menjadi top skor Rossoneri dalam dekade ini dengan torehan 42 gol. Hanya saja, Carlos Bacca yang mendekati torehan gol Zlatan dengan sumbangan 31 gol. Dengan tambahan 28 gol di 2 musim, total Zlatan sudah mencetak 68 gol untuk Milan selama karirnya. Sebuah catatan yang mungkin akan sulit dipecahkan hingga dekade selanjutnya. Sesumbar David Calabria, tak ada tim yang lebih kuat dari AC Milan di Serie A saat ini. Usai kemenangan atas Atalanta, David Calabria tak ragu mendeklarasikan AC Milan adalah tim terkuat Serie A saat ini dibanding tim lainnya. Bek AC Milan David Calabria memuji setinggi langit penampilan timnya saat mengalahkan Atalanta di pertandingan lanjutan Serie A Italia. Rossoneri mengamankan kemenangan sengit menghadapi Lazio 3-2 setelah sempat memegang kendali dengan keunggulan 3-0. Hasil positif ini membuat Milan berada di runner-up klasemen sementara, mengantongi 19 poin, terpaut 2 angka dari Napoli selaku pemuncak klasemen dan meninggalkan Inter Milan 2 poin di posisi ketiga. Calabria tak sungkan menyebut tim asuhan Stefano Pioli saat ini jauh lebih kuat dibandingkan para kontestan Serie A lainnya. Ada banyak tim tangguh Serie A Italia, tapi dalam pandangan saya, tak ada tim yang lebih bagus dibandingkan Milan di Italia, tutur Calabria kepada Dan selepas laga kontra Atalanta. Kami harus fokus pada diri kami sendiri dan terus memupuk keyakinan bahwa kami adalah yang terbaik. Ada beberapa pertandingan dan sederet momen yang berubah sepanjang musim lanjutnya. Akan tetapi, kami harus terus mengendalikan gelombang positif saat kami berada di sini. Lalu kita lihat apa yang akan terjadi ke depan, tegas sang defender. Terkait pengaruh yang diberikan Stefano Pioli, Calabria menambahkan dia memberi kami keyakinan, dia memiliki gagasan yang tegas dalam sepak bola, memungkinkan kami untuk memberikan yang terbaik, intensitas adalah karakteristik terpenting, lanjut Calabria.
Selama kami bisa mempertahankan tempo sepanjang pertandingan dan juga pressing tinggi, itu akan memberikan kami hasil bagus, pungkas pemain internasional Italia tersebut. Terkesan dengan Milan, Gasperini ungkap sosok yang bikin Atalanta kerepotan. Pelatih Atalanta, Gianpiero Gasperini mengaku terkesan dengan AC Milan dan mengungkapkan pemain yang membuat timnya kerepotan saat dikalahkan 3-2 pada Senin dini hari tadi. Pertandingan Rossoneri melawan Lazio cukup menarik disaksikan, mengingat kekalahan memalukan 5-0 pada Desember 2019 silam tampak sudah sangat lama, dan kemenangan 2-0 pada Giornata Pamungkas musim lalu terasa seperti menjadi suntikan psikologis yang begitu besar. Il Diavolo tampil begitu klinis dan tajam dengan memimpin 3-0 hingga pertandingan tersisa 10 menit. Hingga tercipta gol hiburan bagi Atalanta melalui penalti Duvan Zapata dan Mario Palasic. Sebelumnya, David Calabria membukukan gol pertama setelah hanya 28 detik laga berjalan. Kemudian, Sandro Tonali menggandakan keunggulan timnya dan Rafael Leao mencetak gol ketiga. Gasperini pun berbicara kepada Dans mengenai jalannya permainan. Tak diragukan lagi, kebobolan dalam kurun waktu 30 detik dan saat lagi sebelum turun minum merupakan pukulan tersendiri. Mengingat di antara dua insiden tersebut kami memiliki peluang untuk mengamankan skor, ujar Gasperini. Kepercayaan diri kami terguncang, tetapi juga harus dicatat bahwa Milan dalam performa luar biasa dan mereka melakukan segalanya dengan tepat malam ini. Kami juga tak beruntung dalam beberapa situasi, sebagai contoh kehilangan Matteo Pessina ketika cedera, kami masih menciptakan peluang, kami hanya menyelesaikan dan menjaga gawang melakukan penyelamatan yang bagus. Setiap pertandingan memiliki cerita berbeda, tetapi Milan benar-benar membuat saya terkesan malam ini. Posisi Brahim Diaz lebih menyulitkan kami pada babak pertama. Kami tahu Theo Hernandez akan melakukannya, tetapi kami kebobolan gol saat kami memiliki banyak pemain naik di sana. Beberapa pemain baru belum terbiasa dengan pergerakan defensif dan kami perlu bekerja lebih banyak terhadap itu. Gareth Southgate beri penjelasan soal pemanggilan bek AC Milan Fikayo Tomori. Pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate memberikan penjelasan soal pemanggilan bek AC Milan Fikayo Tomori ke skuad The Three Lions. Fikayo Tomori pindah secara permanen ke AC Milan pada bursa transfer musim panas 2021. AC Milan membayang Tomori dari Chelsea dengan biaya sebesar 29,2 juta euro atau sekitar 483 miliar. Adapun Tomori menandatangani kontrak selama 4 tahun atau tepat hingga 30 Juni 2025. Sebelumnya, AC Milan terlebih dahulu meminjamkan bek asal Inggris itu pada 22 Januari 2001 hingga akhir kompetisi 2020-2021. Berkat performa gemilangnya, AC Milan pun yakin untuk mempermanenkan status Tomori. Pada musim tersebut, Tomori tampil dalam 22 pertandingan di semua kompetisi dengan mencetak sebiji gol. Selain itu, Tomori juga sukses membantu Rossoneri finish di peringkat kedua Liga Italia musim 2020-2021. Sementara di Liga Italia musim 2021-2022, bek berusia 23 tahun itu telah tampil dalam 6 pertandingan. Akibat penampilan apiknya bersama AC Milan, Tomori mendapatkan panggilan untuk membela timnas Inggris di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 grup I zona Eropa. Tomori terakhir kali membela timnas Inggris kala melawan timnas Kosovo pada 17 November 2019. Pemanggilan Tomori ini juga menggantikan posisi dari bek sekaligus kapten Manchester United Harry Maguire. Pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate membeberkan alasannya untuk memanggil Fikayo Tomori. Southgate mengaku bahwa ia terkesan dengan penampilan Tomori selama 1 tahun terakhir. Saya sangat terkesan dengan penampilan Fikayo Tomori, kata Southgate seperti dilansir dari bolasport.com dari Mirror. Saya pikir dia menyelesaikan musim lalu dengan baik, kami memantaunya dengan baik musim lalu dan dia bermain bagus pada musim ini. Fikayo berada di klub yang diharapkan menang setiap minggunya, saya pikir dia akan melakukannya dengan baik melawan Liverpool dan Juventus. Milan senang dengannya dan akhirnya membelinya, ini merupakan pengalaman yang hebat baginya, tutur Southgate melanjutkan.